Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jamaah sekalian, ibu-ibu dan adik-adik yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, yang pas, jelek malah repot nanti, karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan rumah tangga panjenengan semua oleh Allah dijadikan rumah tangga yang bahagia. Anak turun panjenengan semua Allah jaga dari fitnah dan maksiat. Allah jadikan putra-putri yang salihin dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita bersama di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga amalan kita di pagi hari ini, mulai kita keluar rumah sampai nanti kembali ke rumah, oleh Allah semua amalannya dicatat sebagai ibadah.
dan Allah gantikan dengan kebaikan yang berlipat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena disebutkan di dalam satu hadis, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Orang yang keluar rumah, niatan dia keluar rumah dalam rangka mencari ilmu. Jadi niatannya keluar itu niat ingin mencari ilmu. Apa yang terjadi? Fahuwa fi sabilillah. Maka oleh Allah dicatat, ditulis dalam keadaan fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai orang tersebut kembali pulang ke rumahnya. Maka mudah-mudahan kita semua oleh Allah dicatatkan fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi. Kajian kita di pagi hari ini temanya adalah kompilasi. Anda tahu kompilasi? Kompilasi itu kumpulan. Ghibah, tahu ghibah? Ya enggak usah diajari kalau panjenengan ya. Wong apa panjenengan ghibah itu seperti makan pagi, siang, sore kok. Ya. Ghibah itu apa? Ghibah itu menceritakan tentang orang lain yang orang tersebut tidak suka. Menceritakan tentang orang lain yang orang tersebut yang diceritakan itu orangnya tidak suka berita itu disebar. Itu namanya ghibah. Di dalam rumah tangga, artinya kalau kemudian rumah tangga ini baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi rahasia suami diceritakan, rahasia istri disebarkan, tentang keadaan orang tuanya sama si anak di share. Padahal yang di share tadi, yang diceritakan itu adalah sesuatu yang orang tersebut tidak senang kalau orang lain tahu. Faham? Nah, maka kalau di rumah tangga antara membongkar aibnya suami, letoy. Puasa ya. Entah itu membongkar aibnya suami, duitnya tipis. Kalau tidur merem. Atau membongkar aibnya istri, tidak bisa bedain mana kencur, mana jahe, mana laos, mana, saya aja tidak ngerti kok. Tapi ya lumayan lanang ya. Tidak ngerti bedain mana gula, mana garam. Tidak faham mana masak mie instan, mana masak air panas. Kok disebar aibnya. Waduh, kalau sudah bangun tidur, aduh itu ilernya nempel sampai masuk ke telinga, balik lagi ke mulut, muter, keluar mulut, netes masuk ke telinga, balik lagi ke mulut. Atau kalau dibangunin itu langsung begini. Kan ada yang begitu ya. Sudah, santai aja, enggak apa-apa. Ini kan kehidupan sehari-hari ya. Jadi lek tangi turu, terkadang ada iler yang belum sempat keluar. Maka ilernya itu diambil kembali.
Itu diceritain. Atau lo biasa aja lo panjenengan lebay. Nah sudah. Atau apa? Menceritakan tentang orang tua, yang itu yang menceritakan siapa? Anaknya. Wah, ibu saya kalau bapak saya datang, langsung disambut dengan teriakan. Atau aduh, bapak saya itu kalau ibu saya melakukan kesalahan, ringan tangan, langsung main pukul. Nah, maka yang semacam ini yang kita maksudkan dengan kompilasi ghibah dalam rumah tangga, bukan artis yang itu. Demi Allah saya tidak tahu. Aneh. Baru dikasih tahu Abu Sanum tadi. Jadi ceritanya begini loh, Tan. Ada artis inisial Ahmad Dhani. Ngene iki lho, gak enak elek materi nyerempet gosip artis ini ya. Ada satu orang artis inisial plat nomor Solo. Tahu plat nomor Solo? Nah, sudah. Itu ndak tahu karena masalah apa, setelah acara pernikahan putranya, putra atau putrinya? Ya saya tahu Bu, pura-pura aja gitu loh ya. Setelah pernikahan putranya, kemudian beberapa video istrinya ketika diwawancarai oleh televisi itu dikumpulkan jadi satu, yang menunjukkan seakan-akan istrinya itu senantiasa cuap-cuap tentang rumah tangga mereka sebelumnya. Sip, kita bahas. Nomor 1, tulis. Kenapa? Bukan bahas itu. Kita ndak penting Bu bahas orang lain Bu. Kita ini perlu bahas siapa? Diri sendiri. Ndak usah pakai ngelihat orang lain dengan kekurangan dan aibnya. Kekurangan dan aib kita ini sudah terlalu banyak. Apa sih? Kau ngurusi pegatan. Terus gak usah tola-toleh, gak usah sok julid dengan rumah tangga orang lain. Nomor 1, seorang muslim itu, ini ditulis poin pertama, seorang muslim itu memiliki di dalam sikapnya 3 ciri khas. Jadi sikapnya seorang muslim di dalam muamalahnya dia dengan orang lain itu dia punya 3 ciri khas. Nomor 1, amanah. Nomor 1 apa? Amanah. Amanah itu apa? Amanah itu adalah menjaga apa yang oleh orang lain dipercayakan kepada Anda. Tidak harus barang, tidak harus barang. Misalkan orang tua menitipkan anak perempuannya untuk dijadikan istri oleh seorang laki-laki yang kelak menjadi suaminya. Faham? Itu bentuk apa? Amanah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian itu wahai para laki-laki mengambil istri kalian dari rumah orang tua mereka itu sebagai apa? Amanah. Maka ciri seorang muslim di dalam interaksinya dengan orang lain itu apa? Dia menghiasi dirinya dengan sikap amanah. Lawannya amanah apa? Khianat. Dan khianat itu cirinya siapa? Orang munafik. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, diberi kepercayaan, dititipi sesuatu, diminta untuk menjaga sesuatu, ternyata dia adalah orang yang khianat. Dan khianat ini adalah salah satu di antara dosa besar. Panjenengan tulis poin pertama, orang muslim hendaknya menghiasi diri di dalam interaksinya dengan orang lain dengan 3 sifat. Sifat yang pertama, amanah. Faham? Amanah. Maka Nabi Muhammad itu bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu dapat gelar apa? Al-Amin. Dapat gelar apa? Al-Amin. Karena apa? Saking terpercaya. Itu ciri khas orang yang mulia. Nomor 2, sikap yang kedua, al-wafa.
Apa yang kedua? Al-wafa. Wafa itu apa? Setia. Apa yang kedua? Setia. Wafa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Setia. Wafa itu biasa dikaitkan dengan kalimat al-ahdu. Al-ahdu itu apa? Komitmen, perjanjian, kesepakatan. Tidak usah tulis ya, cek gak ruwet. Pokok nomor 1 amanah, nomor 2 apa? Wafa atau setia. Biasa kalimat setia ini ibu-ibu sekalian dikaitkan dengan kata al-ahdu. Ahdu itu apa? Kesepakatan, perjanjian, atau apa lagi? Komitmen. Itu namanya wafa. Dan orang yang beriman harus punya sifat wafa. Entah itu di dalam muamalahnya sesama manusia, apalagi di dalam hubungan rumah tangga, wajib punya komitmen, wafa, harus setia. Oh setia ya perjanjian kita, nanti kalau kamu mau nikah sama anak saya tidak mau anak saya itu kumpul bareng mertua. Saya syaratkan harus punya rumah sendiri, walaupun sementara mungkin masih ngontrak. Itu misalkan perjanjiannya. Maka setelah dia menikah dengan anak perempuannya bapak tadi yang memberi syarat, maka dia harus punya sifat apa? Wafa, setia, komit dengan perjanjiannya, dengan apa yang telah dia sepakati, dengan persyaratan-persyaratannya. Itu sifat yang kedua. Lawannya wafa apa? Bisa diartikan khianat, tapi kalau khianat lebih tepat untuk amanah. Tapi wafa itu apa? Akhlafa. Akhlafa itu wa idza wa'ada akhlafa. Termasuk ciri orang munafik ketika mereka berjanji, janjinya diingkari. Mengingkari kesetiaan, mengingkari persyaratan, mengingkari perjanjian, mengingkari komitmen. Maka cirinya orang munafik mengingkari. Sementara orang yang iman, terlebih dalam urusan rumah tangga, mereka memiliki sifat wafa. Yang ketiga, ini muqaddimah dulu. Anda nanti kita mau arahnya kemana Anda ngerti. Mudah-mudahan rumah tangganya semua baik-baik saja, tidak ada masalah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sifat yang seharusnya menghiasi orang-orang yang beriman. Nomor 1, amanah. Lawannya khianat. Panjenengan kepingin jadi orang yang amanah atau kepingin jadi orang yang suka khianat? Amanah. Kalau kepingin dapat pasangan yang amanah atau pasangan yang khianat? Amanah. Nomor 2 apa? Al-wafa, artinya setia. Lawannya ingkar. Panjenengan kalau berumah tangga kepingin dapat orang yang setia atau orang yang gampang ingkar? Setia. Nomor 3, sikap yang seharusnya menghiasi pribadi seorang mukmin itu apa? Menutupi keburukan. Dalam tanda kurung, menutupi aib. Itu sifatnya orang beriman. Orang beriman itu ketika melihat orang lain nampak keburukannya, nampak aibnya, nampak cacat dan kekurangannya, itu bukan malah disebar, tapi dia merasa taunya aku. Kok kayak bahasa lebay banget ya, taunya aku. Ini mobilnya aku, mobilku. Ini suaminya aku, suamiku. Kayak gak tahu belajar bahasa Indonesia. Mana orangnya? Hai guys, ini kegiatan aku guys, kegiatanku. Faham adik-adik? Ojo lebay, isini-sini diwasle lo gilani. Kalau kita lihat tuh kayak coba gak kenal karuan, ndelok wong sing kenal sing biasanya lo asak brambang, yo asak sak macem lah kok moro-moro nggawe konten. Hai guys, ini kegiatan aku asak guys.
Astagfirullah. Nomor 3 apa? Menutupi kekurangan atau aib. Maka lihat, orang beriman itu ketika tampak di matanya aib orang lain, maka dia memahami apa? Ini ujian yang Allah berikan kepadaku, kepada aku. Ini ujian yang Allah berikan kepadaku. Apakah taunya diriku atas aib orang lain menjadikan aku menutupi maka aku akan selamat, atau menjadikan aku menyebarkannya maka aku akan celaka? Maka panjenengan bu, kalau tahu aibnya orang lain, tahu aib di rumah tangganya orang lain, tahu aibnya teman panjenengan, tahu aib suaminya teman, tahu aib istrinya teman, maka Anda oleh Allah pada hakikatnya sedang diuji. Jadi taunya Anda atas aib orang lain itu hakikatnya apa? Ujian. Apakah Anda akan menutupi maka Anda selamat? Aib Anda oleh Allah pun akan ditutup, atau Anda akan menyebarkannya maka Anda akan celaka? Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup kekurangan, aib dan keburukan sesama muslim, maka Allah akan tutup aibnya dunia sampai akhirat. Panjenengan gadah aib napa mboten? Ndak lah. Ini muka-muka malaikat semua ini. Yang di atas punya aib atau tidak? Kepingin aibnya tersebar atau kepingin aibnya terjaga dan tertutup? Tertutupi kan? Maka ada caranya, tutupi aib orang lain. Maka Nabi Muhammad menjamin aib Anda pun oleh Allah akan ditutup. Sementara menyebarkan aib, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya man qad aslama bilisanihi walam yadkhulil imanu fi qalbihi. Nabi Muhammad ini ngomong terang-terangan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai orang-orang yang berislam sekedar di mulutnya. Berislam sekedar di mulutnya, tapi keimanan itu tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Hati-hati loh bu, kita ini juga perlu mawas diri, muhasabah, introspeksi. Apakah Islam kita itu sekedar di lisan, atau betul-betul iman itu telah masuk ke dalam hati? Apa kata Rasulullah untuk mereka yang beriman dengan lisannya tapi imannya tidak sampai masuk ke dalam hati? Oleh Nabi Muhammad dikatakan, la tu'dzul muslimina bilisanikum. Jangan kalian sakiti orang Islam dengan lisan kalian. Ayo, sing senengani maitu. Yang mana orangnya? Maitu. Halah, ngono to ae. Iya karuan lek kuru. Wong yo. Ini kan sekedar sedikit contoh saja ya. Yang di atas, hati-hati. Maka kalimat-kalimat celaan, hinaan, merendahkan orang-orang Islam itu mencirikan iman kita itu bu belum masuk sampai ke dalam hati. Ayo bu, hati-hati loh bu. Ini bukan saya nyeramai panjenengan, bukan panjenengan merasa diceramai oleh saya. Tapi ayo bareng-bareng kita ini introspeksi. Jangan-jangan itu saya. Kalau lisan ini belum terjaga dari aibnya orang lain, lisan ini belum terjaga untuk menyebarkan keburukan orang lain, lisan ini belum terjaga ketika melihat kekurangan orang lain, lah kok malah disebut, disebar, itu kata Nabi Muhammad apa? Imannya belum masuk ke dalam hati. Ya, maka kalimat-kalimat delok tambah kulo mbak sing tas teko iku lho mbak. Kenapa? Pewantes kan ya niru panjenengan. Kalau mbak mboten panjenengan contoh kan mboten saged kula. Itu langsung matanya mengarah terus gini. Jalan mbak, pengajian ping 3 mbak, jilbabe ra genti blas. Nah, hati-hati bu. Semacam itu. Ini oleh Nabi Muhammad diancam. Apa ancamannya? La tu'dzul muslimina bilisanikum.
Ojo sampai lisan kalian itu dipakai untuk menyakiti orang beriman. Jangan sampai ganggu orang Islam dengan gini loh Bu, ibaratnya Bu, ini pot tak pecah boleh? Mana panitia? Tak pecah boleh apa enggak? Boleh. Siapa sing ngijoli? Misalkan ini saya lempar, tangkap ya Mbak ya, tangkap. Saya lempar, ayo bismillah, 1, 2, 3. Terus kemudian pecah. Saya lem bisa? Bisa. Tapi bisa balik sempurna seperti ini? Pasti apa? Meninggalkan bekas. Nah, itulah kalau panjenengan nyakiti orang beriman Bu. Mungkin kalimat maaf itu mudah panjenengan sampaikan. Maaf ya Mbak, sepurane yo wingi aku rasejo. Misalkan, mungkin dia mengucapkan apa? Alah Mbak, rapopo, sudah saya maafkan. Tapi pecahan di hatinya itu gak hilang. Setiap dia melihat Anda, mesti kebayang zaman Anda menghina dia dulu. Maka Nabi Muhammad mewanti-wanti, jangan menyakiti orang beriman. Terus apa? La tattabi'u auratihim. Jangan kalian ikuti. Kalian ikuti artinya apa? Ojo digolei, jangan dicari, ojo dipetani aib dan kekurangannya mereka. Ndak boleh. Iki wis ketutup lah kok malah dirungok-rungok nih. Duh, oh alah, gak salah kok jerit-jerit. Tiba no sing lanang rabi maneh. Oh sudah. Ini coba panjenengan tidak ngendus-ngendus, tidak dengar panjenengan. Tapi memang panjenengan niat cari aibnya orang lain. Nah setelah dengar, iki bahasane wong Malang kulaan. Terus apa? Didol berangkat ke rumahnya si Fulan. Mbak, siap nih gorengan sih. Aku enek, boh enek jangan wapi Mbak. Sing biasanya lek pengajian paling ngarep iku lho Mbak, sing ngadep nang mau ngomong ndak enak ya. Terus pokoknya pengajian paling rawame wonge Mbak. Tiba nih Mbak. Tiba nih apa? Ya kok ke nanti dulu. Siap nih gorengannya sih. Sebentar lagi saya cus ke sana. Masya Allah, hati-hati. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan kalian ikuti, jangan kalian cari, jangan kalian petani, ojo diselidiki. Karena Anda bukan polisi. Kekurangannya, aibnya orang beriman. Kenapa? Lihat. Man tattaba'a aurata akhihi. Karena orang Islam yang senengannya mencari aibnya saudaranya, tattaba'allahu auratahu. Allah akan korek aibnya dia. Apa hukumannya? Allah akan mengorek aib kita. Wa man tattaba'allahu auratahu, dan orang yang oleh Allah aibnya sudah dikorek, yafdahu walau kana fi jawfi baitihi. Allah akan permalukan dia walaupun di tengah-tengah rumahnya sendiri. Ancamannya berat loh ini Bu. Nah maka ini poin pertama. Orang Islam, orang beriman di dalam muamalahnya, wabil khusus muamalah rumah tangga, itu harus menghiasi diri dengan berapa sifat? Dengan berapa sifat? Nomor 1, wajib amanah, tidak boleh khianat. Nomor 2, wafa, setia, jangan sampai ingkar. Nomor 3, wajib memiliki sifat menutupi aib, maka jangan dibongkar. Poin kedua, Anda tulis. Tidak semua rumah tangga itu berjalan mulus sampai kematian. Nggih napa nggih? Ada rumah tangga yang memang oleh Allah dengan ketetapan takdirnya, Allah tetapkan rumah tangga itu rusak dengan perceraian. Ada apa tidak? Banyak ya. Kan terkadang cerai itu ya bukan aib ya. Bisa jadi cerai itu aib ketika alasannya tidak jelas, ketika memang cerai dalam rangka mempermainkan pernikahan,
ketika memang dia ingin menyakiti pasangan dengan perceraian. Tapi boleh jadi perceraian itu bukan aib ketika memang itulah solusi satu-satunya untuk kebaikan bersama. Agar tidak semakin panjang kezolimannya, agar tidak semakin panjang mengumpulkan dosa, agar masing-masing bisa membina kehidupan yang baru dengan orang yang diharapkan lebih baik. Maka kalau seperti itu, perceraian bisa jadi bukanlah aib. Nah sekarang Bu, lihat. Kalaulah, loh Ustadz, kan tidak boleh berandai-andai, ini pengajian. Bukan kemudian berandai-andai untuk nasib saya dan nasib panjenengan, nasib kita, oke? Saya ngomong kita ini rotok wedi saiki. Kalau orang yang tidak ngerti itu dikira ada hubungan apa Ustadz sama dia kok ngomongnya kita. Loh, yo kita itu kan bahasa Indonesia ya. Maka lihat. Tapi ada orang-orang andai kata ternyata rumah tangga itu oleh Allah ditakdirkan terjadi perceraian. Maka satu yang wajib dipegang. Tulis, andaikan di dalam rumah tangga Allah takdirkan terjadi perceraian. Andaikan di dalam rumah tangga Allah takdirkan terjadi perceraian, maka harus memegang satu hal. Harus memegang satu hal. Apa itu? Menutup aib dan kekurangan pasangan. Dalam bahasanya satru uyubi az-zawjain. Satru bukan satru kacang hijau. Satru atau satru uyubi az-zawjain, menutupi aib masing-masing pasangan. Si mantan istri jangan bongkar aib suami, karena dia berhak memulai hidup yang baru dengan pasangan yang berikutnya. Dan si suami jangan bongkar aibnya istri, karena istri juga berhak untuk memulai kehidupannya yang baru dengan pasangan berikutnya. Betul apa enggak? Misalkan begini, ternyata Allah takdirkan cerai, na'udzubillah min dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Saya tidak perlu tanya siapa di antara ibu-ibu yang cerai, tidak ada. Cuma ini untuk yang sudah bercerai atau diambang perceraian, na'udzubillah, atau yang rumah tangganya baik-baik saja, sebagai sikap ketika menghadapi orang yang bercerai. Maka yang wajib adalah poin satu hal, ketika terjadi perceraian jangan sampai membongkar aibnya pasangan. Kenapa? Karena pasangan kita berhak untuk memulai hidupnya yang baru. Kecuali apabila memang Anda ditanya oleh orang yang akan menikah dengan pasangan Anda sebelumnya, dan ternyata aib pasangan sebelumnya itu terlalu besar agar calon pasangan yang baru tidak terjerumus pada keburukan yang sama. Saat itu boleh apa tidak diceritakan? Hanya kepada siapa? Orang yang memang betul-betul berkepentingan. Siapa orang yang berkepentingan itu? Nomor satu, kalau memang terjadi sidang, perceraian, maka pasti hakim akan apa? Akan tanya, kenapa kok sampai minta cerai? Atau yang lain, kenapa kok sampai menggugat cerai? Saat itu karena diperlukan, boleh dibuka. Nomor dua, kapan boleh membongkar aib pasangan? Ketika niatannya untuk islah. Untuk apa? Islah. Islah itu apa? Memperbaiki hubungan. Misalkan panjenengan datang ke seorang konsultan rumah tangga, bilang,
Pak, kami mau konsultasi karena rumah tangga kami diambang perceraian. Nah, maka nanti konsultannya akan tanya masalahnya apa. Maka saat itu boleh dijelaskan aibnya pasangan tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Tapi syaratnya apa? Niatannya untuk memperbaiki. Poin kedua, kapan boleh menyebarkan aib pasangan. Poin yang ketiga, nomor 1, kapan boleh di depan hakim atau mahkamah. Nomor 2, kapan boleh ketika niatannya untuk islah. Nomor 3, kapan boleh menyebarkan aibnya pasangan? Tentu dalam tanda kutip menyebarkan secara terbatas loh ya. Bukan menyebarkan lewat ngundang media massa kemudian gini ya, kumpul semua. Saya akan ceritakan bagaimana suami saya di atas ranjang. Anda ketawanya kok puas banget. Nah, misalkan, atau saya akan ceritakan keburukan suami saya sampai pada akhirnya saya memutuskan harus. Nah, ini bukan di depan media, entah media massa cetak ataupun elektronik. Yang ketiga, untuk meminta fatwa. Untuk minta apa? Fatwa. Maksudnya minta fatwa apa? Memohon masukan. Apa sikap yang seharusnya saya lakukan? Apa sikap yang seharusnya saya ambil? Saat itu Bu, boleh. Tapi ingat, niatannya betul-betul meminta fatwa dan koridornya jangan ditambahi, jangan dikurangi. Plus tambahan 1 untuk calon pasangan berikutnya yang akan menikah dengan mantan pasangan Anda dan Anda khawatir orang tersebut akan terjatuh pada keburukan yang sama. Misalkan ada Sukimin cerai dari Sukijah. Sukimin, Sukijah. Ternyata perceraian ini dikarenakan si Sukimin. Sukimin itu apa? Sukimin. Ternyata setelah mereka berdua, Sukimin dan Sukijah bercerai, datang Sutini. Yang Sutini ini temennya Sukijah, mau nikah sama Sukimin. Nah, karena mereka berdua temenan, sahabatan, maka Sutijah ini tadi kesian sama Sutini. Datang dia ke rumah Sutini. Mbak Tini, iya Mbak Sukijah, enten nopo? Lho kula kok mireng, tirose panjenengan kate nikah kalian Sukimin. Iya Mbak, gawanteng gede dukur lanange jagat Mbak koyo Arjuna, Mas yo ireng rapopo. Oh Mbak, nun sewu nggih Mbak, aku iki mbek sampean lak wis kekancan suwe ya Mbak. Aku iki mbek sampean wis konco lawas. Saya dengan Anda ini sudah berteman cukup lama. Tahu ndak kenapa kok sampai saya ini terjadi perceraian? Maaf lo ya, tapi tolong ini jadi bahan pertimbangan. Suami, mantan suami saya itu Mbak, yang sekarang mau nikah dengan panjenengan itu Mbak, maaf ge, suka main perempuan. Suka main perempuan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan. Nah, dicek Mbak, siapa tahu memang dia sudah tobat. Kalau memang belum, coba dipertimbangkan. Nah, saat itu Mbak, boleh. Tujuannya apa? Menyelamatkan muslimah yang lain jangan sampai terjatuh pada keburukan yang sama. Faham? Itu 4. Nah, sekarang kalau bukan karena 4 perkara ini, bukan di depan hakim, tidak juga menyampaikan di depan penengah untuk adanya islah dan perbaikan rumah tangga, tidak juga dalam rangka meminta fatwa, meminta nasihat, meminta petunjuk untuk melangkah seperti apa supaya tidak salah ambil sikap. Dan yang keempat, tidak juga untuk menyelamatkan sesama muslim atau muslimah dari keburukan yang telah ia rasakan, maka haram mengumbar aib. Kenapa?
Karena si suami bakal cari istri yang baru, jangan sampai Anda merusak, dan si istri bakal mencari suami yang baru, jangan sampai Anda merusak. Nah, sekarang itu poin yang kedua. Kapan boleh mengumbar aib pasangan? Faham gitu? Misalkan pun memang Allah takdirkan terjadi perceraian. Nah, sekarang poin yang ketiga Anda tulis. Poin yang ketiga yang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda silakan tulis surah An-Nur ayat 19. Tulis surah An-Nur ayat 19. Surat apa adik-adik? Mbak Putri? An-Nur ayat berapa? 19. Allah Ta'ala berfirman, ancaman untuk mereka yang senang tersebarnya berita buruk di kalangan orang beriman. Saya tadi malam cerita di Ngeletih, tapi ini jadi pelajaran Bu G, dan ini kita nyata. Belum lama, ya sekitar ya mungkin 5 tahun yang lalu lah kejadiannya. Di suatu daerah ada imam musola, imam 5 waktu di musola. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu ngimami di musola, tidak pernah telat. Kecuali uzur, mungkin sakit atau safar atau ada kendala lain. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah nutup aib kita semua Bu ya. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Imam musola ini Bu wafat di tempat pelacuran. So, ini kejadian kisah nyata. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah menutup aib kita ya. Amin. Dan Allah kasih tobat buat kita semua. Orang kampung setempat tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena jenazah itu diambil oleh anaknya dari rumah sakit. Kemudian langsung dibawa ke rumah, dimandikan, disolatkan, dikubur. Anda tahu Bu, sekitar 2 atau 3 hari berikutnya datang tukang koran, bawa koran. Misalkan kejadiannya di daerah namanya Los Angeles. Misalkan Los Angeles itu kampung kecil gitu ya. Los Angeles, imam musola mati di komplek, imam musola mati di komplek Los Angeles. Akhirnya orang kampung sana merasa apa? Loh iki tonggoku iki kampungku sing disebut. Kok yo pas wingenane imam musola meninggal dunia. Loh mosok sih mati ini tenanan dek komplek. Dibelilah koran itu sampai korannya habis, beritanya tersebar, aibnya kebongkar. Nah coba. Nah sekarang Bu, ada ancaman untuk yang model begitu. Entah nyebarkan lewat medsos, nyebarkan dari mulut ke mulut ya apa, ambung-ambungan lah. Dari mulut ke telinga, kok mulut ke mulut ya apa Anda ini? Mas gak keren belas. Lah cerita itu dari mulut ke, lah kok cerita dari mulut Anda ini cerita apa? Puasa. Makan oleh pas poso gak usah pengajian malah api kok. Astagfirullahaladzim. Kok selamat saya gak poso dino iki. Saya besok insya Allah. Begini, entah itu disebarkan lewat media, entah itu medsos atau yang lain, atau disebarkan dari mulut. Ya memang bahasanya dari mulut ke mulut sih ya. Ya artinya perpindahannya dari satu mulut pindah lewat mulut yang lain, lewat mulut yang lain, dan terus begitu. Atau terkesan penyebarannya rahasia, tapi niatannya biar tersebar dengan kalimat seperti yang ibu-ibu biasa pakai. Sampean tok lho Mbak. Tapi memang niatan dia karena dia tahu gak mungkin Mbak sing situ iki so sampean tok ira mungkin, mesti nyebar wong lambene ember kok. Misalkan. Tapi diawali dengan kalimat apa? Sampean tok. Nah, maka orang yang seperti ini Bu, kalau nanti nyebar ndak usah nyalahkan yang diceritani.
Loh sampai lek pengen memang gak gelem nyebar lapo nyeritani aku. Sudah, itu aja. Nah, maka orang semacam itu oleh Allah diancam. Surat An-Nur ayat berapa? 19. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang senang dengan tersebarnya berita keji. Keji itu apa? Boleh jadi bohong. Tapi kalimat fahisha, nun sewu nggih, itu maknanya lebih dekat kepada perzinaan. Itu kalimat fahisha, itu maknanya lebih dekat kepada apa? Zina. Sesungguhnya orang yang senang dengan tersebarnya berita keji di kalangan orang beriman, Allah mengancam mereka. Apa ancamannya? Lahum adzabun alim. Allah akan mengazab mereka yang senang itu. Ini sekedar senang loh ya, ndak ikut nyebar. Dengerin, ini sekedar apa? Senang tanpa ikut menyebar. Apalagi kalau dia yang menyebarkan. Lahum azabun alimun, maka Allah akan mengazab dia dengan azab yang sangat mengerikan, sangat menyakitkan. Fid dunia wal akhirah. Di dunia oleh Allah diazab, dan di akhirat oleh Allah diazab. Surat apa? An-Nur 19. Azab di dunianya apa? Boleh jadi hukuman, kecelakaan, a'azanallahu wa iyyakum, rumah tangganya katut, hancur. Mungkin Allah mengazab mereka lewat anak-anaknya, mungkin Allah mengazab mereka lewat finansialnya, mungkin Allah mengazab mereka lewat kesehatannya, dan boleh jadi Allah mengazab mereka dengan terkena kejadian yang sama. Hati-hati. Nggak usah seneng bu dengan keburukan rumah tangga orang lain, nggak usah. Cukup didoakan, ya Allah, mudah-mudahan semoga dapat jalan keluar, mudah-mudahan oleh Allah diperbaiki, dan semoga rumah tanggaku jauh dari yang semisal itu. Bagus apa enggak? Daripada mana orangnya? Ayo, mana orangnya? Kita doakan bareng-bareng sama Allah diazab. Tahu saya, tapi kan gak gelem ngomong saya ya. Saya ini bu, lek gelem cerita ngono, lengkap. Tapi ndak boleh ya, ndak boleh. Kenapa? Karena sesama orang beriman itu bu, tadi apa? Amanah, setia, nutupi aib. Apa sih bahagianya panjenengan kalau orang lain rumah tangganya rusak? Apa sih bahagianya kita kalau aib orang lain tersebar? Orang yang bahagia mesti atine elek, dendam. Boleh jadi ya ndak? Ketika orang lain kesebar, kroso apa? Kapok wis akan nea wis. Atau memang orangnya hasad. Memang orangnya punya sifat apa? Hasad. Atau memang dari awal tabiatnya buruk. Itu hukuman di dunia. Apa hukuman di akhiratnya? Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di dalam rumah tangga bu, kalaulah na'udzubillah min dzalik, Allah tetapkan terjadi perceraian, Anda tulis surat Al-Baqarah 237. Yang nomor 1 tadi An-Nur berapa? 19. Ojo sampai sekedar seneng saja oleh Allah bakal diazab dunia sampai akhirat. Seneng apa? Seneng ada berita buruk tersebar di kalangan orang beriman. Mek seneng tok diazab dunia sampai. Apalagi kalau kita ini adalah orang yang menyebarkan berita itu.
Nomor 2 Al-Baqarah 237. Apa Allah Ta'ala berfirman di sana? Di akhir ayatnya, Bu. Jadi ayat Al-Baqarah 237 itu berbicara tentang perceraian. Misalkan terjadi perceraian antara suami dengan istri. Kemudian oleh Allah diingatkan, ya wis, kalau memang sudah terjadi, ada satu yang kamu jangan lupa. Di akhir ayatnya Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian berdua yang terlanjur bercerai itu antara suami dan istrinya, maaf mantan ya, antara mantan suami dengan istrinya, Allah mengingatkan mereka dengan peringatan yang indah sekali. Apa peringatannya Allah? Wala tansawul fadla bainakum. Kalian dulu sempat saling sayang. Cek. Kalian dulu sempat saling sayang loh. Kalian dulu sempat saling mencintai loh. Kalian dulu sempat saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Kalian dulu sempat hidup bersama di mana kalian saling membutuhkan. Maka oleh Allah diingatkan apa? Janganlah kalian melupakan kebaikan sesama kalian. Maksudnya apa? Si suami yo ojo ngelalek nih keapiane mantan istri. Si istri jangan melupakan kebaikannya mantan suami, karena bagaimanapun Anda pernah hidup bersama. Nggih napa nggih? Nah, misalkan dulu sempat diajak jalan-jalan ke Kapadokia. Alah. Apa ya mampu? Astagfirullahaladzim. Ndak, Bu, rezeki itu di tangan Allah ya. Kalau Allah berkehendak, bisa panjenengan berangkat umroh sekeluarga. Insya Allah. Suami, istri, Masya Allah, sama anak-anak, liburannya di Mekah dan Madinah, bisa. Hari ini hati saya roto api, Bu. Nah, sudah. Maka oleh Allah diingetin loh, dulu kan kalian saling menyayangi, dulu kalian saling mencintai, dulu bahkan maaf ya, dia merelakan kehormatannya untuk kamu. Kamu saling bersenang-senang satu dengan yang lain. Kamu dulu dimasakkan, kamu dulu dikasih uang oleh dia. Kok sekarang setelah cerai terkesan semua kebaikannya sudah hilang? Itulah kembali kepada sifat yang tadi, Bu. Wafa itu apa? Setia. Ojo lali dengan kebaikannya mantan pasanganmu. Disebar, "Bayo Mbak satu Mbak, sak dawane urip lho Mbak, aku mbek dhek 15 tahun Mbak, gak tahu seneng blas pret." Loh gak? Memang loh Bu, ada yang seperti itu kan Bu? Aku Mbak 15 tahun ya Allah, gak tahu Mbak ngerasakno seneng Mbak. Ben bengi nangis. Wetengku bendino luwe, lali lek lemu. Lo ngomong luwe tapi lemu itu lho apa ya pantes. Wetengku Mbak bendino keluwen karo bobote 130. Loh, lah sampean kok lemu? Kayak gak ada wong wedok lek stres ae, Mbak. Wong wedok lek stres iku, Mbak, mangan 2 piring sedina iso lemu, Mbak. Alah. Bu ya. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Baqarah 237, wala tansawul fadla bainakum. Allah mengingatkan, ini ayat tentang perceraian. Kalaulah memang sudah terjadi, jangan melupakan kebaikan masing-masing yang pernah dirasakan oleh pasangannya. Jangan dilupakan. Kok kesannya Anda itu yang diingat cuma jahatnya, yang diingat cuma jeleknya, yang diingat cuma aibnya. Apalagi sampai aibnya tersebut dibongkar. Kalau sampai bongkar, yo ingat tadi An-Nur berapa? 19. Kemudian yang berikutnya ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Perhatikan Bu, hati-hati betul. Saya pernah nyampaikan ini. Seingat saya juga di Paris ini. Tapi entah majelis taklim yang mana. Ya entah waktu itu saya pas ngisi di Bundesmart,
atau pas ngisi di Cinta Surga, atau pas ngisi di As-Sakinah Putri Masjid Al-Amin, atau jangan-jangan malah di Raudhatul Ilmi sini. Insya Allah panjenengan masih ingat. Perempuan itu, ini tentu tidak semua, tidak semua. Kalau sudah punya teman akrab, terkadang kelepasan apapun diceritakan. Oknumnya kan sebanyak ini kan. Ini oknum semua kan. Itu kalau punya teman akrab, itu sampai semuanya, bahkan sesuatu yang aib untuk diceritakan, itu pun diceritakan. Aku lembek bojoku mbak, wah ngono iku ya apa ya, masya Allah mbak, iku rong piring luntek. Cerita makan, Anda bayangin apa? Astagfirullahaladzim. Nah, tidak boleh bu. Hubungan suami istri haram diceritakan. Apa kata Nabi Muhammad kalau sampai cerita? Seperti setan laki ketemu setan perempuan. Bojoku iku mbak tanduk ae mbak. Wes mari ku lho mbak. Sik durung ilang lho anune mbak. Wes Dek, ayo. Seenek para lodai, aku luwe maneh Dik. Itu haram diceritakan. Kadang-kadang mbak, wah durung sempet iyam loh mbak, bahasa dulu iyam. Durung sempet iyam, wih njaluk dimasak nih maneh, para sik mambu terasi mbak, yang ngono iku sik njaluk mangan maneh mbak. Nah, itu haram. Saya bacain hadisnya bu, ini saya sampaikan untuk apa bu? Supaya kita masing-masing rumah tangganya tambah baik, tambah baik, tambah baik. Ngerti aturan, ngerti adab, ngerti rambu-rambu, ngerti toto kromo. Tapi yang kita maksudkan secara agama Islam yang kita yakini ini yang terbaik. Rasulullah bersabda, "Ala asa ahadukum an yakhluwa bi ahlihi, yaghliqu baban thumma yurkhi sitra." Bisa jadi salah seorang di antara kalian, bisa jadi suami, bisa jadi istri. Dia tutup pintu kamarnya, kemudian dia turunkan tirai di jendelanya, kemudian dia berduaan dengan pasangannya. Faham maksudnya ya? Berduaan di sini adalah hubungan suami istri. Tsumma yaqdi hajatahu, kemudian dia selesaikan hajatnya. Kenapa katanya? Wes lali. Saya tidak mau terpancing. Jangan dikira mudah mancing saya ya. Gak pakai dipancing tadi kok. Sudah lanjut. Nah, kemudian dia melampiaskan hajatnya. Setelah itu apa? Thumma idza kharaja hadatha ashabahu bidzalika. Kemudian setelah dia pergi ke teman-temannya diceritain, "Wah, bojoku ya." Luar biasa. Ini gue lek goreng ini ratau gosong. Diceritakan kejadian hubungan suami istri antara dia dengan pasangannya. Dan ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat imra'atun saf'a al-khaddaini wallahi ya Rasulullah innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Ya Rasul, perempuan-perempuan itu pelakunya, sing senengane nyerita-nyeritakne itu mereka, dan laki-laki itu pelakunya, mereka sering cerita dan saya dengar ya Rasul bagaimana mereka menceritakan hubungan ranjang mereka kepada teman-temannya. Diwadul loh sama seorang perempuan, yang perempuan ini pipinya apa? Hitam. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala fala taf'alu. Rasul bilang tidak boleh seperti itu, haram bu ya. Seakrab-akrabnya Anda dengan besti Anda, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Jangan cerita bu, haram bu. Walaupun terkadang mungkin, oh enggak, ini kan bukan memalukan, ini kan yo cerita kebahagiaan. Tapi ingat bu, secara syariat hukumnya apa? Haram, tidak boleh.
Sing ngerti bu, tidak boleh begitu. Kemudian Rasul mengatakan fala taf'alu, jangan dilakukan. Fa innama mathalu dzalika mithlu syaitan laqiya syaitana ala qari'ati at-tariq faqadha hajatahu minha thumma sarafa wa tarakaha. Kalau sampai ada perempuan yang cerita atau laki-laki yang cerita, itu seperti setan laki ketemu setan perempuan, kemudian jima di tengah jalan, setelah itu ditinggalkan begitu aja. Jadi yang cerita Rasul perumpamakan seperti siapa? Setan yang melakukan hubungan suami istri. Mau panjenengan disamakan dengan setan? Tidak mau. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis yang kedua, an Abi Sa'idin al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Manusia yang nanti sama Allah dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan terjelek. Keadaannya apa? Terjelek. Wis pokok terjelek sudah. Ngalang-ngalai pemabuk, ngalang-ngalai pezina, na'udzubillah azanallahu wa iyyakum. Ngalang-ngalai orang yang suka judi, ngalang-ngalai orang yang suka mencuri, ngalang-ngalai orang yang melakukan semua dosa-dosa besar. Kata Rasulullah apa? Inna min asyarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang nanti di hari kiamat derajatnya terjelek, posisinya paling jelek, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang paling buruk. Siapa dia? Dia adalah ar-rajulu yaqdi ila imra'atihi wa taqdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan yang saling melampiaskan hajat mereka suami istri setelah selesai diceritakan. Setelah selesai diceritakan. Mambengi gaya apa? Jumat lho mbak, baik keramas rambutnya teles. Nah hati-hati, hukumnya apa? Haram. Imam Nawawi mengatakan tentang syarah penjelasan hadis ini, wa fi hadzal hadits tahrim ifsya'ir rajul ma yajri bainahu wa baina imra'atihi. Di dalam hadis ini jelas hukumnya, disepakati oleh para ulama, haramnya menyebarkan hubungan ranjang. Itu mek cerita apa maneh? Siapa ngomong di video? Anda jangan. Loh, saya mau ngelihat hadisnya loh. Saya kan kalau deket gak kelihatan, pengen gak ketok. Meripatku gak ketok loh di video. Kok mentolo di video itu loh. Jangan mau. Jangan mau. Mau apa-apaan di video itu. Anda tidak tahu lah HP Anda bakal kebuka siapa. HP Anda bakal ketinggalan di mana. HP Anda nanti bakal dibeli siapa, lupa menghapus. Tidak pakai ruwet-ruwetan bu. Apa video-video? Oh, guyui. Nah, maka begitu. Nah, termasuk yang haram disebarkan itu apa? Aib pasangan, tidak hanya hubungan ranjang setelah terjadinya perceraian. Maka jangan sampai setelah Anda na'udzubillah, jangan sampai setelah seseorang di antara kita, na'udzubillah, kok susah yang mengungkapkannya. Jangan sampai siapapun setelah terjadi perceraian itu mengkompilasi ghibah. Pindah omah rono, bayo mbak lek kudu aku kira-kira pegatane wis ket biyen kok. Lah bojoku lu ngene. Nah, jangan sampai terjadi kompilasi ghibah. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala mengharamkan yang semua itu. Oh, itu terjadi di kehidupan artis Ustadz. Ingat, artis ya ndak semuanya baik. Tidak semua yang dari artis itu pantas ditiru. Faham ibu-ibu sekalian? Jangan sampai terjadi kompilasi ghibah. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan ibu-ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jangan lupa ya, kalau hari ini tidak puasa, minimal besok jangan sampai lupa puasa. Puasa apa? Asyura. Apa keutamaannya? Menghapus dosa setahun yang lalu. Eman kalau tidak puasa. Kalau panjenengan nggak punya rezeki, majelis taklim Raudhatul Ilmi misalkan pengurusnya bikin buka puasa bersama, bagus ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.